Cerita drama Korea Business Proposal episode kedua. Episode kali ini diawali, di dalam mobil itu Kang Tae-moo bertanya-tanya mengapa Shin Hari masuk ke dalam mobilnya. Sebelumnya Shin Hari sudah menegaskan bahwa ia tidak berniat mengencani atau menikahi Kang Tae-moo. Shin Hari lagi menegaskan bahwa ia tidak ingin menikahi Kang Tae-moo dengan berbagai alasan, salah satunya karena wajah Kang Tae-moo mirip dengan burung Archaeopteryx. Cha Sung-hun tertawa kecil mendengar ucapan Shin Hari. Meski demikian Kang Tae-moo bersikeras melanjutkan pernikahan itu. Lalu Shin Hari meninggalkan mobil Kang Tae-moo setelah Lee Min-woo benar-benar berlalu dari pandangannya. Shin Hari dan Jin Yong-so lalu bertemu di tenda kafe. Jin Yong-so tertawa lepas mendengar cerita Shin Hari yang menolak Kang Tae-moo. Namun Kang Tae-moo tidak mundur. Shin Hari menyimpulkan bisa saja Kang Tae-moo mengincar perusahaan ayah Jin Yong-so untuk melebarkan bisnis mereka. Shin Hari mengajak Jin Yong-soo untuk pulang karena sudah larut malam. Tapi Jin Yong-so menolak dan memintanya untuk tinggal sedikit lebih lama. Jin Yong-so berharap ia akan bertemu dengan Cha Sung-hun di sekitar tempat itu, mengingat Jin Yong-so dan Cha Sung-hun bertemu di wilayah sana. Jin Yong-so menduga Cha Sung-hun bekerja di wilayah itu juga. Pagi itu Shin Hari membutuhkan rekan kerjanya yang akan menemui Lee Min-woo di lantai 1 kantornya. Shin Hari hampir saja patah hati karena Lee Min-woo ternyata memiliki hubungan istimewa dengan rekan kantornya. Saat ia akan kembali ke ruangannya, ia justru bertemu dengan Kang Tae-moo di depan lift. Shin Hari refleks saja menghindari pandangan agar Kang Tae-moo tidak melihat wajahnya. Saat ia akan berlari Shin Hari malah terpeleset dan sandalnya terlempar mengenai wajah Kang Tae-moo. Suasana itu membuat Kang Tae-moo merasa malu di hadapan para karyawan, lemparan sandal Shin Hari membuat hidungnya berdarah. Bukannya meminta maaf, Shin Hari justru berlari menghindari Kang Tae-moo, begitu juga dengan Kang Tae-moo yang berlari mengejar Shin Hari dari satu ke lantai lainnya. Cha Sung-hun masih mengekor untuk menjaga Kang Tae-moo. Ia mengatakan letak divisi Shin Hari bekerja, tapi Kang Tae-moo tidak mengikuti arahan dari Cha Sung-hun. Meski lelah Shin Hari pantang menyerah dan masih terus berlari hingga ia masuk ke dalam lift, lalu tiba-tiba Kang Tae-moo menyodorkan sandal untuk mencegah lift itu tertutup. Shin Hari meminta maaf karena ia ceroboh dan membuat sandalnya terpental. Kang Tae-moo bertanya mengapa ia berlari, karena Shin Hari merasa gugup setelah hidung Kang Tae-moo berdarah. Hati Kang Tae-moo melunak, kemudian Kang Tae-moo membahas tentang produk perusahaan yang proposalnya belum pernah dijawab selama ini. Kang Tae-moo menilai meskipun Shin Hari bertingkah aneh namun ia menyukai pola kerjanya. Beberapa saat kemudian Shin Hari dan Jin Yong-so memutuskan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya pada Kang Tae-moo. Jin Yong-so akan datang menemui Kang Tae-moo secara langsung. Di depan kafe itu mobil Jin Yong-soo tidak sengaja tertabrak mobil Kang Tae-moo. Cha Sung-hun pun menemui Jin Yong-so, ia kemudian mengulurkan kartu nama. Kang Tae-moo yang mendengarkan Cha Sung-hun menyebut nama Jin Yong-soo menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kencan buta mereka. Jin Yong-so lantas menyatakan bahwa ia menyewa seorang perempuan dari agensi untuk menyamar sebagai dirinya. Ia tidak mengenal perempuan itu sama sekali lalu Kang Tae-moo mengancam Jin Yong-so untuk membawa perempuan itu ke hadapannya atau Kang Tae-moo akan melaporkan perbuatan Jin Yong-so pada ayahnya. Jin Yong-so tentu merasa panik, tak ada cara lain kecuali menyeret Shin Hari untuk bertemu dengan Kang Tae-moo. Hari itu Jin Yong-so sengaja menemui Shin Hari lebih pagi, ia membangunkan Shin Hari yang masih terlelap. Jin Yong-so membawa Shin Hari melepas stresnya dengan berbelanja dan bahkan mendadani Shin Hari menjadi lebih cantik. Shin Hari bertanya-tanya mengapa Jin Yong-so membelikan baju untuknya, dia curiga Jin Yong-so akan memanfaatkan dirinya. Jin Yong-so meminta Shin Hari mendengarkannya baik-baik, sebentar lagi Kang Tae-moo akan datang ke kafe itu. Kang Tae-moo menyadari bahwa mereka berdua berteman meski telah menyangka Kang Tae-moo akan menyelidiki hubungan mereka berdua. Kang Tae-moo terkesan marah dan ia mengharapkan permintaan maaf dari Shin Hari. Shin Hari pun bergegas menyusul Jin Yong-so yang kabur terlebih dahulu. Tapi Kang Tae-moo ternyata telah berada di depan pintu kafe. Shin Hari lekas menggunakan rambut palsunya, tak sengaja isi tasnya terjatuh berserakan dan Kang Tae-moo membantu memungut kupon kedai ayam keluarganya. Kang Tae-moo menyebut Shin Hari adalah Jin Yong-so palsu.
Shin Hari lantas meminta maaf karena telah membodohi Kang Taimu dengan menyamar sebagai orang lain. Kang Taimu merasa Shin Hari harus bertanggung jawab karena membuat Kang Taimu menyia-nyiakan waktunya. Shin Hari tak bisa mengganti rugi dengan menggunakan uang, karena Kang Taimu pasti memiliki lebih banyak uang. Shin Hari lalu mengatakan untuk bertanggung jawab dengan cara membantu Kang Taimu saat Kang Taimu membutuhkan bantuannya. Shin Hari juga meminta maaf karena menyebut wajah Kang Taimu mirip burung aneh. Shin Hari lalu mengatakan nama samarannya agar tidak dikenali saat berada di kantor. Nama samarannya Shin Dom Hui. Ketua Kang Dako kembali mengungkit tentang pernikahan. Kang Taimu bingung karena ia baru saja ditipu oleh Jin Yongso. Kang Taimu mengatakan pada kakeknya untuk tidak berharap pada pernikahan, karena ia dan Jin Yongso telah putus. Kang Dako kecewa dan akan menjadwalkan kencan buta selanjutnya. Tak tanggung-tanggung Kang Dako bahkan membuat Kang Taimu berkencan buta hingga ke Jepang. Dari semua gadis yang telah ditemui oleh Kang Taimu tak ada satupun yang membuat Kang Taimu terpikat. Dengan demikian Kang Taimu merasa lelah karena kakeknya memberikan segepok buku yang berisi daftar rekan kencan buta Kang Taimu. Lalu akhirnya Kang Taimu mengatakan bahwa ia telah memiliki kekasih. Kang Dako pun menyuruh Kang Taimu membawa kekasihnya tersebut. Akhirnya Kang Taimu meminta Shin Hari untuk bertemu. Kang Taimu ingin meminta bantuan Shin Hari berpura-pura menjadi kekasihnya. Malam itu Shin Hari menyetujui pertemuan, ia meminta bertemu di daerah yang sedikit jauh dari tempat kerjanya. Kang Taimu lantas mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan Shin Hari menjadi kekasihnya karena saat ini tak ada yang bisa membuat Kang Taimu merasa nyaman selain Shin Hari. Kendati demikian Shin Hari dengan tegas menolak permintaan Kang Taimu. Ia tidak ingin terlibat dengan masalah yang menyangkut Kang Dako dan Kang Taimu. Ia juga tidak ingin kehilangan pekerjaan, meski Kang Taimu menawarkan bayaran 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan Jin Yongso. Shin Hari masih enggan menerima tawaran itu. Sebenarnya Shin Hari sedikit berpikir tentang imbalan yang diberikan oleh Kang Taimu, karena ia juga harus membayar hutang-hutang yang telah ia ambil dari bank. Kang Taimu kembali menemui Shin Hari keesokan harinya. Kali ini langsung datang ke depan rumahnya. Berbekal dokumen kontrak kencan, Kang Taimu berusaha meyakinkan Shin Hari untuk menjalankan misi itu. Tetapi Shin Hari masih saja menolak dengan alasan ketua Kang Dako. Shin Hari meninggalkan Kang Taimu di dalam mobil dan akan segera masuk ke dalam rumah. Kang Taimu mengejar Shin Hari dan tanpa sengaja ia mendorong tubuh Kang Taimu hingga terjatuh. Berat tubuh Kang Taimu ternyata menyeret tubuh Shin Hari. Keduanya jatuh bersamaan dan bibir keduanya saling bertemu. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.